Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1306 sampai bab 1310. Segera setelah itu, Ye Chong berbalik dan mencengkeram leher pemburu keempat di belakangnya. Sebelum dia sempat terkejut, Ye Chong baru saja mendengar klik dan Ye Chong meremukkan leher pemburu keempat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 prajurit tingkat Xiao Sheng Xuan semuanya dibunuh oleh Ye Chong. Jika salah satu dari prajurit misterius ini dibawa keluar dan dikeluarkan, mereka akan dianggap sebagai dewa oleh manusia. Siapapun dapat mendominasi satu sisi, tapi sekarang dia mati dengan mudah di tangan Ye Chong. Namun, ini belum berakhir. Ye Chong tahu bahwa bahaya sebenarnya belum dimulai. Karena saat ini, ada 3 prajurit tingkat Da Cheng Xuan lain yang sebanding dengan kekuatannya, dan mereka mengawasinya dengan iri. "Hei, kerja bagus, selamatkan keempat bajingan itu, mereka merampok kita," kata Hunter nomor 5, "Ya, keempat bajingan ini mengalami delusi sebelumnya, dan bergabung untuk berurusan denganku. Hehe, sekarang mereka sudah mati, mereka tidak perlu khawatir tentang itu." Hunter nomor 6 tertawa. Kemudian, ketiga pemburu itu mengepung Ye Chong. "Nak, kekuatanmu cukup bagus. Aku akan memberimu Flame Jade, dan aku akan memberimu hadiah," kata Hunter nomor 5. Ye Chong mendengus dingin, dan berteriak, "Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung." Saat dia berbicara, Ye Chong bergerak dan bergegas menuju ketiga pemburu itu. Setelah itu, kedua belah pihak bertarung dalam perkelahian. Nyatanya, ada juga dendam di antara ketiga pemburu itu. Lagi pula, hanya satu orang yang bisa mendapatkan giok api ini. Oleh karena itu, tidak ada kerjasama antara ketiganya. Di sisi lain, Ye Chong memiliki kebugaran fisik yang baik dan kecepatan yang sangat cepat. Di antara pasang surut, Ye Chong tidak dikalahkan dalam waktu singkat, dan dia seimbang dengan ketiga pemburu. Ketika mereka bertiga bertarung dengan sengit, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada wanita cantik berkaki panjang berwarna pink di atap saat ini, mengawasi mereka dengan tenang dalam kegelapan. Si cantik berbaju merah muda memiliki sikap tenang, menyaksikan pertempuran di halaman dengan ekspresi kosong. Dia sepertinya tidak khawatir tentang pihak mana, dan dia tidak berniat melangkah maju untuk bergerak. Keunggulan Ye Chong terletak pada kecepatannya yang cepat, kebugaran fisik yang baik, dan perlindungan tubuh Dewa Naga. Oleh karena itu, meskipun lawannya memiliki level yang sama dengannya, dan itu adalah 3 lawan 1, Ye Chong tidak dapat kehilangan angin untuk sementara waktu. Mereka berempat bertarung dengan sengit, meninju daging, membuat kekacauan. Mereka saling memukul dengan kekuatan, dan setiap kali mereka bertabrakan, mereka mengeluarkan suara bang 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 yang tumpul. Saat ini, ketiga pemburu juga melihat masalahnya. Hunter nomor 7 berkata, "Kita tidak bisa melakukan ini lagi, sekarang, kita harus bergandengan tangan dan membunuhnya dulu." Dua lainnya mengangguk setuju. Setelah itu, di antara ketiganya, mereka mulai memperhatikan kerjasama. Kerjasama mereka tidak semrawut seperti sebelumnya. Akibatnya, Ye Chong sedikit tegang. Saya melihat pemburu nomor 5 dan nomor 7 meninju Ye Chong di kiri dan kanan Ye Chong. Kekuatan dari 2 pukulan ini begitu besar sehingga mereka memukul Ye Chong seperti 2 palu meteor. Ye Chong bereaksi sangat cepat, dan meninju ke arah kiri, dan pemburu nomor 5 di sebelah kiri bertabrakan satu sama lain, membuat boom. Pada saat yang sama, Ye Chong menendang untuk memblokir pemburu nomor 7 di sebelah kanan, dan terdengar ledakan keras lainnya. Pada saat ini, Hunter nomor 6 di belakang Ye Chong mengambil kesempatan untuk bergerak. Dengan seluruh kekuatannya, dia meninju punggung Ye Chong. Ye Chong baru saja memblokir 2 orang di depannya,
tapi sudah sulit baginya untuk menghadapi serangan di belakangnya. Dia hanya bisa menahan pukulan di belakangnya dengan tiba-tiba. Boom, dengan suara keras, Ye Chong dikirim terbang. Dia terbang langsung dengan jarak lebih dari 10 meter, dan menabrak pohon berusia seabad di halaman, dan daun pohon tua itu beterbangan seperti kepingan salju. Namun batang pohon tua ini sangat kuat, sehingga tidak patah. Tapi bagian dalam batang pohon itu mungkin retak, dan saya khawatir pohon itu tidak akan hidup selama 10 tahun lagi sebelum layu. Bagaimana Ye Chong bisa peduli dengan pohon tua saat ini? Dia sendiri sangat berbahaya saat ini. Jika dia tidak memikirkan cara, dia mungkin tidak akan bertahan 10 menit. Ye Chong hanya merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan rasa manis keluar dari mulutnya, dan darah mengalir keluar. Pemburu nomor 5 tertawa dan berkata, "Bagaimana, nak? Apakah kamu belum menyerah?" 6 berkata, Ye Chong mendengus. "Ada begitu banyak omong kosong. Jika aku mati hari ini, aku harus membawa kalian bertiga bersamaku." Dengan mengatakan itu, Ye Chong bergerak dan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka bertiga. Ye Chong tahu bahwa dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika dia bertahan secara pasif, tidak akan ada jalan keluar. Dalam sekejap, dia sudah membuat rencana di benaknya. Dalam sekejap mata, itu sudah mendekati hunter nomor 6. Detik berikutnya, ada pedang berbentuk aneh di tangannya. Itu adalah artefak Ye Chong, pedang tulang ikan. Pedang tulang ikan ini bergerak dengan hati, dan meledak dalam sekejap. Pemburu awalnya berpikir bahwa Ye Chong hanya menyerangnya dengan tinjunya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa senjata tajam tiba-tiba muncul di tangan Ye Chong. Pemburu nomor 6 tidak bereaksi sama sekali, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia hanya mendengar puff dan jantungnya ditusuk oleh pedang tulang ikan. Pedang tulang ikan adalah senjata magis kuno, dan prajurit tingkat hitam biasa hanya memotong melon dan sayuran di depannya. Tak satu pun dari ketiga pemburu itu berpikir bahwa Ye Chong akan memiliki keterampilan seperti itu. Dan Ye Chong tidak memberi pemburu nomor 5 dan nomor 7 waktu untuk bereaksi. Memutar tubuhnya di udara, dia sudah dekat dengan hunter nomor 5. Namun, hunter nomor 5 memiliki 2 detik lagi untuk bereaksi, jadi dia sudah siap. Oleh karena itu, Ye Chong tidak mungkin menggunakan trik yang sama untuk membunuh pemburu kedua. Pemburu nomor 5 sedang berkonsentrasi mempersiapkan diri untuk menghadapi Ye Chong. Ini, mata Ye Chong tiba-tiba menjadi ungu. Ketika Ye Chong melawan Kang Jietian saat itu, antara hidup dan mati, dia memahami wilayah Dewa Naga, dan dengan paksa memblokir pukulan fatal Kang Jietian. Menengok ke belakang, Ye Chong belajar untuk waktu yang lama, dan akhirnya secara bertahap menguasai metode mengaktifkan domain Dewa Naga. Ye Chong dapat mengaktifkan Dragon God domainnya melalui Eye of Dragon God, dan membuat domain ungu dalam jarak 3 meter persegi di sekitar tubuhnya. Dalam domain ungu ini, seseorang dapat menekan kultivasi musuh dan pada saat yang sama meningkatkan kultivasinya sendiri. Tentu saja, metode ini menghabiskan banyak energi, dan Ye Chong hanya dapat menggunakannya selama beberapa puluh detik sebelum dia habis. Jadi ketika mudah, itu tidak bisa digunakan. Ye Chong hanya akan menggunakannya saat nyawanya dalam bahaya. Domain ungu menyebar, menutupi hunter nomor 5 di ruang ungu. Pemburu nomor 5 tidak bereaksi untuk sementara waktu. Kemudian, Ye Chong mengayunkan pedang tulang ikan dan menebasnya. Pencuri ayam adalah pemburu mati nomor 5 dengan tergesa-gesa menyerang, ingin melawan. Tetapi pada saat ini, dia terkejut karena sulit untuk mengumpulkan kekuatannya. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang tulang ikan itu telah memotong lehernya. Pemburu nomor 5 ketakutan, tubuhnya berkedut beberapa kali, lalu dia jatuh ke tanah dan mati. Saat ini,
wanita cantik berbaju pink yang bersembunyi di atap untuk menyaksikan kehebohan itu mengeluarkan, "Ya." Namun, sangat disayangkan domain Dewa Naga hanya cukup untuk melindungi satu orang, dan pemburu nomor 7 tidak terpengaruh sama sekali. Saat ini, Hunter nomor 7 sudah bereaksi, memanfaatkan saat Ye Chong membunuh Hunter nomor 5, dia meninju Ye Chong dengan keras. Pada saat yang sama, domain Dewa Naga Ye Chong menghilang, karena kekuatan Ye Chong juga habis karena aktivasi domain Dewa Naga yang begitu kuat. Oleh karena itu, ketika Hunter nomor 7 memukul punggung Ye Chong dengan pukulan, Ye Chong menahan pukulan itu dengan kuat. Jika bukan karena tubuh Dewa Naga, Ye Chong akan dipukuli sampai mati oleh pukulan ini. Meski begitu, Ye Chong masih merasa organ dalamnya hancur. Tubuhnya dihancurkan dengan keras ke tanah oleh lawan, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang besar yang dalam. Ye Chong sepertinya tertanam di tanah, dan lingkaran retakan muncul di sekitarnya, menyebar seperti jaring laba-laba. Awalnya, basis kultivasi keempatnya sama, dan dalam situasi 3 lawan 1, Ye Chong tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, Ye Chong membunuh mereka berdua secara tak terduga dengan mengandalkan kartu haulnya, yang sudah sangat sulit. Tapi bagaimanapun, kita harus mengikuti hukum objektif, dan pada akhirnya itu sedikit lebih buruk. Dia telah dikalahkan sampai pada titik di mana dia kehilangan keefektifan tempurnya dan hanya bisa menunggu untuk mati. "Hei, memang ada beberapa trik, tapi itu tepat untuk membunuh mereka, dan sekarang giok apimu adalah milikku," kata pemburu nomor 7, dan menamparkan Ye Chong lagi. Pemburu nomor 7 mencibir, "Nak, aku harus mengatakan, kamu masih memiliki beberapa trik, tapi kali ini, kamu sudah mati." Ye Chong nyaris tidak bangkit dari tanah, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. "Hei, kamu masih ingin bangun? Kenapa, nak? Apa lagi yang kamu punya?" Hunter nomor 7 tertawa, dia tidak percaya bahwa Ye Chong seperti ini, jadi dia masih bisa menolak. Tanpa diduga, Ye Chong mengeluarkan pil dari tangannya dan menelannya dalam satu tegukan. Ini adalah pil pemulihan, tetapi untuk sementara memulihkan kekuatan, dan disempurnakan oleh Ye Chong sendiri. Namun, cedera barusan terlalu serius, dan dia hanya memulihkan 3 lapis kekuatan setelah meminum pil. Pada saat ini, wanita cantik berbaju pink yang berdiri di atap dan diam-diam mengamati menunjukkan ekspresi terkejut lagi. Pemburu nomor 7 panik, dia takut dengan metode Ye Chong sebelumnya. Apakah anak ini memiliki backhand? Memikirkan hal ini, Hunter nomor 7 menendang lagi. "Pergilah ke neraka." Kali ini, dia melakukan gerakan maut. Karena dia merasa bahwa metode Ye Chong tadi benar-benar luar biasa. Dia takut dia akan berubah jika dia terlambat. Jika anak ini datang dengan trik baru, dia malah akan dibunuh oleh anak ini. Kaki Hunter nomor 7 hampir bisa mendengar suara memotong udara. Ye Chong menarik napas dalam-dalam, memusatkan seluruh kekuatannya di tangannya, lalu mendorong tangannya ke depan, mencoba melawan-lawan. Bang, dengan suara teredam, Hunter nomor 7 menendang Ye Chong, membuat lengan Ye Chong mati rasa. Kekuatan besar mengalir ke tubuh Ye Chong. Ye Chong didorong mundur lebih dari 10 meter dalam sekejap, kakinya menggosok tanda hitam di tanah, dan bahkan sepatunya akan menyala. Ye Chong memuntahkan seteguk darah lagi dengan wow, hanya merasakan darahnya berdenyut. Sedikit kekuatan yang dia pulihkan dari ramuan yang baru saja dia ambil habis lagi. Kali ini, benar-benar sampai kelelahan dan kelelahan. Pemburu nomor 7 sama sekali tidak memberi Ye Chong kesempatan, memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya, dan tiba-tiba datang dan menebas Ye Chong dengan telapak tangannya. Ye Chong melihat telapak tangan yang datang ke arahnya, dan tidak punya pilihan. Kali ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Chong mengertakkan gigi, merasa tidak rela.
apakah dia mati begitu saja? Namun, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia tahu sejak awal bahwa akan ada risiko seperti itu dalam berpartisipasi dalam penilaian Istana Fenxiang. Pada saat kritis, Ye Chong hanya merasakan semburan aroma. Kemudian, sosok merah muda tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah kecantikan berkaki panjang dalam warna pink. Si cantik melambaikan tangannya dengan ringan, dan aroma menyebar. Dalam sekejap, Hunter nomor 7 terpesona. Yang terakhir terlempar ke udara seperti bola karet, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Ketika saya melihatnya lagi, itu sudah mati. Ye Chong tercengang. Orang yang hanya bisa dia bunuh dengan seluruh kekuatannya ditampar sampai mati oleh kecantikan berbaju pink ini. Saat ini, Ye Chong benar-benar lemah. Dia tidak terlalu peduli, bersandar pada batang pohon, dan duduk di tanah dengan celepuk. Matanya terasa agak hitam, dan dia tampak seperti akan pingsan. Sebelum pingsan, Ye Chong melihat si cantik berbaju pink yang baru saja menyelamatkannya. Pagi ini, di ruang tamu keluarga Wang, wanita yang disebut Ah Siang sebagai peri. "Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku?" Ye Chong bertanya dengan kekuatan terakhirnya. Si cantik berbaju pink menunjukkan senyum manis dan tidak menjawab. Kemudian, mata Ye Chong menjadi gelap, dan dia pingsan. Ketika Ye Chong bangun lagi, hari sudah gelap. Dia mendapati dirinya terbaring di atas Kang Ah Siang. Ye Chong hanya ingat bahwa pada siang hari, dia terluka parah oleh 7 pemburu, dan kemudian diselamatkan oleh seorang wanita cantik berbaju pink. Ye Chong sekarang merasa tubuhnya telah pulih 70% dari cedera serius. Meskipun dia memiliki tubuh Dewa Naga, dia tidak akan pulih secepat itu. Kecantikan berbaju pink pasti telah menyembuhkannya. Tapi siapa si cantik itu? Mengapa kakinya begitu panjang? Tidak, mengapa Anda membantu diri Anda sendiri? Ye Chong merasa sangat aneh. Benarkah seperti yang dikatakan Ah Siang? Apakah itu peri? Sementara Ye Chong berpikir liar, Ah Siang masuk dari luar. "Oh, jadi kamu di sini? Tidak heran aku tidak melihatmu pergi bekerja selama sehari. Kamu cukup malas," kata Ah Siang. Ye Chong hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun pada Ah Siang. Lagi pula, saya memberitahu Ah Siang tentang hal semacam ini, tetapi Ah Siang tidak mengerti. Malam itu, saat semua orang sedang bersiap untuk istirahat, peristiwa besar lainnya tiba-tiba terjadi. Pencuri ayam, Ma Zuang sudah mati. Pantas saja semua orang tidak bisa menemukan pencuri ayam itu. Ternyata pencuri ayam itu sudah dibunuh. Tubuhnya dibuang di gurun di halaman belakang wanita tua dari keluarga Wang. Ada beberapa bulu ayam di tubuhnya, tetapi ayam tulang hitam lisan tidak ditemukan. Dia ditemukan oleh seorang pelayan dari keluarga Wang. Pelayan itu berteriak, dan semua orang di keluarga Wang berlari. Ye Chong dan Ah Siang sedang berbaring untuk tidur. Ketika dia mendengar bahwa Ma Zuang telah meninggal, dia segera melompat untuk melihat. Ketika Ye Chong datang ke tempat kejadian itu terjadi, dia hanya menemukan banyak orang sudah berkumpul di sana. Termasuk para tamu keluarga Wang, pelayan, penjaga keamanan, pemburu, pelayan keluarga Wang, Wang Fugui, semuanya berlarian. Untuk sesaat, seluruh kompleks keluarga Wang kembali diliputi kepanikan. Ye Chong meluangkan waktu untuk melihat-lihat, dan ada 3 bekas luka bakar di tubuh Ma Zuang. Namun, ini tidak fatal. Penyebab sebenarnya kematian Ma Zuang adalah lehernya bengkok dan patah. Rupanya, dia dibunuh oleh seseorang yang jauh lebih baik dalam seni bela diri daripada dia. Saat ini, wanita tua dari keluarga Wang akhirnya keluar. Wanita tua itu tampak tua, dengan banyak kerutan di kulitnya. Dia tampak seperti berusia ratusan tahun. Dia terus menghisap botol tembakaunya, mengembuskan kepulan asap tebal dari mulutnya yang keriput. Melihat wanita tua dari keluarga Wang keluar, Wang Fugui berlari. "Ibu,
Mengapa kamu keluar? Ini, orang yang ingin mencuri ayam tua kita, tanya wanita tua dari keluarga Wang. Wang Fugui mengangguk. Tidak apa-apa jika kamu mati, kamu pantas mendapatkannya, apakah kamu membunuhnya? Tanya wanita tua dari keluarga Wang. Wang Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan aku tidak tahu siapa dia sekarang. Bagaimana dengan ayam tua itu? Saat wanita tua itu berbicara, dia mengambil botol tembakau lagi. Wang Fugui menggelengkan kepalanya lagi. Aku belum menemukannya. Sialan, aku belum makan telur selama 2 hari. Kamu tidak layak. Apakah kamu mencoba membuatku kelaparan sampai mati? Yang tua wanita dari keluarga Wang dimarahi. Wang Fugui dengan cepat berkata, Ibu, jangan khawatir, saya akan segera mengambil kembali ayam tua itu. Wanita tua dari keluarga Wang bertanya lagi, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Honger mengencingi celananya. Dia sudah sangat tua, apakah kamu masih kencing di celana? Belum berani keluar untuk bertemu orang-orang selama 2 hari ini. Honger adalah wanita tertua dari keluarga Wang. Tanpa diduga, kisah mengompol tersebar luas, dan bahkan sampai ke telinga wanita tua penyendiri dari keluarga Wang. Wang Fugui menggelengkan kepalanya, mengangguk lagi, dan dengan cepat menjelaskan. Wanita tua dari keluarga Wang mendengus dan mengambil botol tembakau lagi sebelum kembali ke kamarnya. Ketika wanita tua dari keluarga Wang sedang menghisap botol tembakau, Ye Chong secara tidak sengaja menemukan bahwa Yang Chang, yang bersembunyi di tengah kerumunan, sedang menatap botol tembakau. Ada keinginan serakah di matanya. Ye Chong ingat bahwa Yang Chang memberitahu pria gendut itu bahwa misinya adalah menjadi asbak wanita tua dari keluarga Wang. Kenapa dia begitu tertarik dengan botol tembakau ini? Setelah Ye Chong memikirkannya, dia mengerti. Tampaknya misi sebenarnya Yang Chang, botol tembakau wanita tua itu, bukanlah asbak. Pria gendut bodoh ini dipermainkan oleh Yang Chang lagi. Bagaimanapun, saya tidak repot-repot memperhatikannya. Setelah mengobrol sebentar, semua orang kembali tidur. Keluarga Wang sibuk sampai tengah malam sebelum mereka tenang. Mereka buru-buru membuang tubuh Ma Zuang, tetapi mereka tidak pernah menemukan ayam tulang hitam lisan. Ye Chong juga bosan dan kembali tidur. Hari berikutnya sudah menjadi hari terakhir penilaian. Di pagi hari lusa, kita akan kembali ke jalan rahasia sebelumnya. Ye Chong sedang memikirkan cara keluar dari kompleks keluarga Wang. Dia tidak berani memaksakan jalannya. Hanya ada 7 pemburu sebelumnya, dan dia bukan yang terkuat, jadi dia terluka parah. Jika bukan karena kecantikan berbaju pink untuk menyelamatkannya, dia mungkin tidak akan hidup lagi. Karena itu, menerobos tidak mungkin. Tapi Ye Chong tidak memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun segera, kesempatan Ye Chong datang. Banyak tamu di keluarga Wang berhenti pagi-pagi dan berteriak-teriak untuk pergi. Setelah 2 hari terjebak di kompleks keluarga Wang, mereka sudah tidak sabar. Selain itu, 1 orang lagi meninggal di sini tadi malam, yang membuat mereka semakin khawatir. Orang-orang ini akan meninggalkan kompleks keluarga Wang, tidak peduli apa yang mereka katakan. Meskipun pencuri ayam sudah mati, Ye Mingzu belum ditemukan, dan keluarga Wang tidak ingin melepaskannya. Keluarga Wang adalah keluarga gerbang desa Shanghai, tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa kemarahan publik sulit untuk disinggung. Sebagian besar keluarga di desa Shanghai berkumpul. Bahkan keluarga Wang pun tidak berani menyinggung dengan mudah. Tidak ada cara lain, Wang Fuguier akhirnya harus berkompromi dan setuju untuk melepaskan semua orang. Namun, sebelum pergi, diperlukan pemeriksaan tubuh. Ini adalah garis bawah terakhir Wang Fugui, dan dia tidak akan menyerah sama sekali. Banyak tamu tidak dapat menahannya, bagaimanapun, mereka tidak mencuri apapun. Dan mereka tidak takut dengan penggeledahan tubuh, selama mereka dapat meninggalkan tempat yang benar dan salah ini, mereka hanya dapat menanggungnya. Memanfaatkan kesempatan ini,
Ye Chong menyelinap kembali ke sisi Bos Zhang lagi. Ketika Bos Zhang melihat Ye Chong kembali, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana saja kamu selama 2 hari terakhir? Mengapa saya tidak dapat menemukanmu?" Bos Zhang mendengus, dan dia tidak peduli tentang hamba-hamba ini. Setelah itu, di gerbang kompleks keluarga Wang, lebih dari selusin satpam, masing-masing memegang alat pendeteksi, menggeledah para tamu yang keluar satu persatu. Ini bahkan lebih ketat daripada keamanan bandara. Namun, penjaga keamanan ini tidak berguna di depan master seperti Ye Chong. Ye Chong melihat dengan matanya sendiri bahwa para tamu berpakaian seperti tamu. Hei Jingang berpakaian seperti peramal, dan Xiao Lingdang berpakaian seperti Xiaomi. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Kemudian, giliran Ye Chong dan Bos Zhang. Satu-satunya hal yang aneh di tubuh Ye Chong adalah stocking sutra misi. Namun, mereka telah ditempatkan di senjata ajaib ruang angkasa, dan penjaga keamanan tidak dapat mendeteksi mereka jika kelelahan. Setelah mengujinya lagi, tidak ada masalah, jadi Ye Chong dan Bos Zhang pergi. Ketika Ye Chong pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa wanita tua dari keluarga Wang juga keluar. Ini adalah kedua kalinya dia melihat wanita tua dari keluarga Wang dalam 3 hari terakhir. Wanita tua dari keluarga Wang sedang duduk di kursi besar, masih menghisap botol tembakaunya. Ye Chong memandang Yang Chang yang berjalan di depan lagi. Botol tembakau adalah tugas Yang Chang, dan jelas bahwa Yang Chang belum menyelesaikan tugasnya. Namun, Yang Chang tampaknya tidak memiliki kekhawatiran di wajahnya, seolah-olah dia sudah percaya diri. Ye Chong tidak terlalu memperhatikan, dan pergi bersama Bos Zhang. Setelah para tamu dari halaman keluarga Wang pergi, halaman keluarga Wang juga sepenuhnya dilepaskan. Dengan begitu banyak orang yang sudah pergi, tidak masuk akal untuk melanjutkan penguncian. Oleh karena itu, Fatih dan yang lainnya berpakaian pelayan juga mengambil kesempatan untuk pergi. Setelah meninggalkan kompleks Wang, Ye Chong mencari alasan dan meninggalkan Bos Zhang. Keesokan paginya, Ye Chong kembali ke jalan rahasia di hutan sesuai waktu yang disepakati. Kecuali Ye Chong, Yang Chang, Fatih, Little Bell, Blind, dan lainnya semuanya hadir. Di pintu masuk jalan rahasia, seseorang menerima mereka. Semua orang kembali ke Hotel Jinlei dari jalan rahasia. Kemudian, mereka diatur dan langsung kembali ke kamar mereka. Tidak lama kemudian, Sanzui datang dan bertanya pada Ye Chong tentang penyelesaian misinya. Ye Chong menyerahkan kit dan stocking. Ketiganya memeriksa mulut mereka, mengangguk dan berkata, "Selamat, Anda telah menyelesaikan tugas." Lalu, Sanzui pergi. 2 jam kemudian, semua orang berkumpul lagi di lobi hotel. Sanzui mengumumkan hasil kompetisi. Dari 20 orang, hanya 3 yang gagal menyelesaikan tugas dan tersingkir, dan 1 meninggal, yaitu Ma Zuang. 16 orang yang tersisa semuanya telah menyelesaikan tugas. Namun, tidak ada yang tahu apakah dia telah menyelesaikan tugasnya sendiri atau menyelesaikan tugas orang lain. 3 mulut tidak mengumumkan berita apapun, hanya mengumumkan apakah orang-orang ini telah menyelesaikan tugasnya. Setelah hasilnya diumumkan, semua orang yang lewat menghela nafas lega. Terutama Fatih, dia menghela nafas panjang, dan dengan bangga berkata kepada Yang Chang, "Oh, aku takut setengah mati, saudara Yang, kamu tidak tahu. Aku sangat bodoh, aku kehilangan misiku." Yang Chang yang mencuri perlengkapan merah muda pria gendut itu. Tugas Yang Chang adalah mencuri botol tembakau wanita tua dari keluarga Wang. Tugas ini terlalu sulit untuk diselesaikan Yang Chang. Jadi, dia mencuri perlengkapan pria gendut itu, lalu melakukan tugas pria gendut itu. Apa yang dia serahkan sebenarnya adalah perlengkapan Fatih dan 36 manik magnet. Ini dapat dianggap sebagai penyelesaian tugas. Tapi dengan cara ini, pria gendut itu tidak punya tugas untuk dilakukan. Tapi pria gendut ini sangat beruntung.
dia menemukan mayat Ma Zuang di rumah Wang, dan diam-diam mengambil tas Ma Zuang. Tugas Ma Zuang adalah menangkap ayam tulang hitam lisan, namun Ma Zuang hanya akan menggunakan kekuatan kasar untuk menangkapnya, tetapi ayam tulang hitam lisan terlalu fleksibel, jadi dia tidak bisa menangkapnya secara alami. Tapi lelaki gendut itu punya ide bagus. Dia menggunakan gulma dan bahan-bahan untuk membuat salah satu makanan favorit ayam tulang hitam lisan, dan memasukkan beberapa obat ke dalamnya, yang membuat ayam tulang hitam lisan terpesona. Kemudian, pria gendut itu menangkap ayam tulang hitam lisan dan menyelesaikan tugas Ma Zuang. Pria gendut itu menghela nafas dan berkata, "Saya sangat beruntung, jika tidak, saya akan tersingkir." Yang Chang pura-pura terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, "Benarkah, kakak gendut? Kamu terlalu ceroboh, Kit. Namun, Anda benar-benar beruntung menyelesaikan tugas itu, berarti Anda benar-benar orang yang beruntung." Pria gendut itu menyeringai di sana. San Zui, yang sudah mengetahui semua ini sejak lama, memandang Yang Chang dengan penuh arti, dan kemudian wajahnya kembali normal. Meski hanya sesaat, Ye Chong masih menangkapnya. Ye Chong mengerti segalanya melalui ekspresi dari tiga mulut. Dia melirik Yang Chang dengan dingin. Pria gendut itu berkata dengan sembarangan, "Namun, siapa yang membunuh Ma Zuang ini? Benar-benar aneh. Semua orang sebenarnya sangat aneh. Basis kultivasi Ma Zuang sudah sangat tinggi, dan di antara orang-orang ini, mungkin tidak banyak orang yang bisa mencapai kultivasi lebih tinggi dari Ma Zuang." Memikirkan hal ini, semua orang saling curiga dan berspekulasi. Semua orang tahu bahwa kematian Ma Zuang pasti dilakukan oleh salah satu dari 16 orang yang hadir. Karena jika dilakukan oleh orang-orang dari keluarga Wang, mereka akan berdiri untuk menerima hadiahnya di pagi hari, dan tidak ada yang mau mengakuinya. Segera, semua orang tampaknya memiliki pemahaman yang sama, yaitu 9 ular bersembunyi di kegelapan. Hydra tampaknya juga tidak membuat alasan. Semua orang semakin merasa bahwa 9 ular pasti telah melakukannya. Tapi Ye Chong tidak berpikir begitu. Dia melihat tubuh Ma Zuang dengan matanya sendiri, jelas dibunuh oleh Eagle Claw Gong. Dan kungfu cakar elang adalah keahlian unik Yang Chang. Memikirkan hal ini, dia melihat lagi Yang Chang. Dan yang terakhir, pada saat ini, tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa, berbicara dengan pria gendut itu dengan santai. Keesokan paginya, semua orang berkumpul lagi di lobi Hotel Jinlei. Mulut besar, mulut kedua, mulut ketiga, dan Tuan Wu semuanya ada di sana. Master Wu berkata kepada orang banyak, "Selamat, semuanya, Anda telah lulus ujian kedua kami. Selanjutnya adalah ujian ketiga dan terakhir untuk pendaftaran Istana Fen Xiang." Semua orang bersemangat. Hei King Kong bertepuk tangan dan bertepuk tangan. "Bahkan jika saya membiarkan kudanya datang, saya tidak takut. 2 tingkat pertama hanya seperti itu, hahaha." Guru Wu melanjutkan, "Tingkat ketiga penilaian ada di Huoyun Gua. Semua orang harus ada di sana tunggu selama 2 hari, dan pada saat yang sama merebut giok vulkanik dari tangan orang lain, dan ketika waktunya habis, hanya orang yang telah mengumpulkan 4 giok vulkanik yang akan melewati level tersebut." Semua orang mengerti bahwa ini adalah level yang membuat mereka saling membunuh. Sekarang ada total 16 orang, dan hanya dengan mengumpulkan 4 batu giok vulkanik mereka dapat melewati level tersebut. Dengan kata lain, pada akhirnya hanya 4 orang yang bisa bertahan. Memikirkan hal ini, beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Namun, ada juga beberapa orang yang menunjukkan ekspresi puas diri. "Hei, sepertinya kamu bisa membalas dendam jika kamu punya dendam, dan mengeluh jika kamu punya dendam." Hei Jingang tersenyum dan berkata dengan penuh arti. Guru Wu mengingatkan, semua orang, setelah masuk, hidup dan mati tidak pasti. Jika Anda takut, masih terlalu terlambat untuk berhenti. 2 hari kemudian,
selama orang yang keluar dengan 4 batu giok api akan melewati tes. Erzuku menambahkan, semua orang melihat sekeliling, dan mereka telah mencapai titik ini, jadi tidak ada yang mau berhenti. Oke, karena itu masalahnya, ayo pergi, kata Tuan Wu. Setelah itu, Master Wu dan Sanzui memimpin kerumunan dan meninggalkan Hotel Jinlei melalui jalan rahasia lainnya. Ketika semua orang mencapai ujung jalan rahasia, mereka menemukan bahwa sebaliknya adalah pintu masuk gua. Sanzui berkata kepada semua orang, ini adalah Gua Huoyun. Semuanya, jika Anda memasuki Gua Huoyun, jika Anda melarikan diri lebih awal, Anda akan mengaku kalah. Batu giok api Anda akan dilemparkan kembali ke Gua Huoyun. Ye Chong mendengarkan Zen Yuanzi berbicara tentang Gua Awan Api. Pada awalnya, Zen Yuanzi terluka parah oleh orang kuat mesum di Gua Huoyun. Setelah itu, ketiga mulut memanggil nama mereka secara berurutan. Orang yang namanya dipanggil masuk ke Gua Huoyun. Menurut urutan di mana dia menemukan Hotel Jinlei, Ye Chong adalah orang ke-14 yang masuk. Awalnya dia yang ke-16, tapi ada 2 orang di depannya yang gagal di level kedua, termasuk Ma Zuang yang sudah mati. Setelah masuk, Ye Chong menemukan bahwa Gua Awan Api tidak segelap yang dibayangkan. Di 4 dinding Gua Huoyun, nyala api yang tak dapat dijelaskan selalu terlihat, menerangi seluruh gua. Ye Chong pertama kali berjalan di sepanjang koridor yang sempit dan lurus. Setelah berjalan lama, kami menemukan 3 pertigaan. Ye Chong secara acak menemukan garpu, dan setelah dia masuk, dia tidak berjalan lama sebelum dia menemukan garpu lain. Ternyata bagian dalam Gua Huoyun rumit dan rumit, dengan garpu yang dihiasi bidak catur, tidak kurang dari labirin yang rumit. Sulit untuk tidak tersesat di sini, Ye Chong sendirian, dan ketika dia berjalan ke depan, tiba-tiba 3 orang keluar dari samping. Kakak Ye Chong menoleh ke belakang, dan Yang Chang memanggilnya. Di belakang Yang Chang, ada pria gemuk dan pria buta. Yang Chang terkekeh dan berkata, "Kakak Ye, ini takdir." Ketika Ye Chong melihat Yang Chang, dia sedikit mengernyit, dan tubuhnya secara naluriah bereaksi membela diri. Yang Chang tersenyum sedikit dan berkata, "Kakak Ye, jangan takut padaku. Aku sudah mengatakan bahwa penilaian lembah Fenxiang tidak sesederhana itu. Kita hanya bisa menang jika kita bersatu. Kamu ingin bergabung? Tim saya, kami berempat bergabung, dan kami memiliki peluang terbaik untuk menang." Ye Chong menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik untuk bergabung dengan yang lain. Melihat Ye Chong ragu-ragu, Yang Chang melanjutkan, "Kakak Ye, jika kita bertarung sendirian, kurasa tidak ada di antara kita yang akan menjadi lawan dari 9 ular yang misterius. Namun, jika kita berempat bekerja sama, kurasa kita bisa membunuhnya." Ye Chong tidak tergerak. Pada saat ini, pria gendut itu mendengus dan berkata, "Kakak Yang, mengapa memberinya kesempatan ini? Menurutku, kultivasinya tidak terlalu bagus. Haruskah kita menemukan seseorang yang lebih kuat?" Yang Chang berkata sambil tersenyum, "Kakak gendut, kamu tidak tahu, saudara Ye ini, kita sudah saling kenal sejak lama. Aku, Yang Chang, tidak boleh menyerah dari awal sampai akhir, kan?" Kemudian, dia menatap Ye Chong lagi, dan melanjutkan, "Kami berempat bergabung, ketika saatnya tiba, kami akan merebut batu giok api dari orang lain. Tepat 16, dan kami berempat dapat lulus penilaian. Jadi mengapa tidak melakukannya?" Ye Chong hendak berbicara. Pada saat ini, pria gendut itu tidak senang. Dia mendengus, "Anak laki-laki, mengapa kamu berpura-pura? Jika bukan karena karakter baik saudaraku Yang, giliranmu untuk bergabung dengan kami, apakah kamu masih belum puas? Apakah kamu masih berpura-pura di sini?" "Benar, saya pikir tingkat kultivasi Anda biasa-biasa saja. Jika Anda tidak mengikuti kami, Anda akan menjadi yang pertama tersingkir," kata pria buta itu. Ye Chong terhibur.
Tidak heran pria ini disebut orang buta, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Bagaimana dia melihat bahwa dia biasa-biasa saja? Nyatanya, Ye Chong juga menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di depan mereka dari awal hingga akhir. Berbeda dengan Yang Chang yang sengaja membiarkan pria gendut dan buta itu melihat betapa kuatnya dia. Oleh karena itu, baik pria gemuk maupun pria buta merasa bahwa kultivasi Yang Chang sangat kuat, jadi mereka secara alami mendengarkan Yang Chang. Saat ini, Yang Chang berpura-pura menjadi pria baik lagi. Dia tersenyum pada Ye Chong, "Kakak Ye, ini kesempatan. Bagaimana kalau bergabung dengan kami?" Pria gendut itu akan dijual, dan dia masih menghitung uangnya di sini. Yang Chang jelas telah menyakiti Fatih berkali-kali, tetapi Fatih tidak menyadarinya. Ye Chong berpikir sejenak, "Oke, kalau begitu aku akan bergabung denganmu." Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Yang Chang selanjutnya. Apalagi meski dia tahu betul bahwa ini hanyalah tim sementara tetaplah tim dan selalu bisa membantunya menghadapi orang lain. Lagi pula, ada banyak master di Gua Huoyun, terutama 9 ular yang belum pernah melihat wajah mereka. Oleh karena itu, Ye Chong langsung setuju. Yang Chang tersenyum sedikit, dan mendengus dingin di dalam hatinya, bagus sekali. Faktanya, alasan Yang Chang memilih pria gendut, pria buta, dan Ye Chong adalah karena Yang Chang berpikir bahwa kekuatan ketiga orang ini adalah tidak sekuat dirinya. Dengan cara ini, bahkan pada akhirnya, dia tidak mendapatkan batu giok api orang lain. Dia juga bisa menggunakan si gendut, si buta dan Ye Chong sebagai asuransi. Di saat-saat terakhir, jika dia kekurangan batu giok api, dia bisa membunuh Ye Chong dan mereka bertiga dengan backhand. Dapatkan batu giok api mereka, dan Anda juga bisa melewati level tersebut. Oleh karena itu, Yang Chang tidak memiliki niat baik, tetapi menganggap Ye Chong bertiga sebagai jaminan untuk berjalan. Di permukaan, keempat orang itu bersatu dan terus berjalan di sepanjang jalan bercabang. Tak lama kemudian, mereka bertemu Yamucha, pemain terakhir dalam antrian. Kekuatan Yamcha ini tidak lemah, sebanding dengan Fatih. Setelah melihat Yamucha, Yang Chang, pria gendut, dan pria buta itu bergegas maju tanpa ragu. Ye Chong tidak melakukan apa-apa, hanya duduk di samping. Di bawah pengepungan ketiganya, Yamcha kalah dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia dipukul oleh Yang Chang, memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah, dan buru-buru memohon belas kasihan, aku kalah, aku mengaku kalah." Lama, dia tidak bisa menemukan batu giok api. Ternyata meskipun kultivasi Yamucha tidak tinggi, dia juga tidak bodoh, dia menyembunyikan batu giok api di tempat lain. Yamucha dengan cepat berkata, "Aku bisa memberimu batu giok api, tapi tolong selamatkan hidupku, jangan bunuh aku." Yang Chang berkata dengan dingin, "Ya." Yamucha menghela nafas lega, lalu pergi ke bawah batu terdekat dan menemukan giok apinya sendiri. Yamucha ini juga tidak beruntung. Begitu dia menyembunyikan batu giok api, dia bertemu dengan Yang Chang dan yang lainnya. Kemudian, dengan gemetar, Yamucha menyerahkan batu giok itu kepada Yang Chang. "Saudaraku, aku akan menyerahkan batu giok itu padamu. Selamatkan hidupku." Yang Chang mengangguk. "Oke." Yamucha menghela nafas lega, dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, cahaya ganas melintas di mata Yang Chang. Memanfaatkan kewaspadaan Yamcha yang mengendur, dia tiba-tiba menamparkan dada Yamcha. Hati Yamcha hancur, dan dengan suara puff, seteguk darah keluar. Di matanya, ada kemarahan dan ketakutan, dan dia menatap Yang Chang. Dia mengertakkan gigi dan mengucapkan sepatah kata, "Kamu." Kemudian, Yamcha jatuh ke tanah mati dengan celepuk. Ye Chong mengerutkan kening. "Kamu berjanji padanya bahwa jika kamu menyerahkan batu giok api, kamu tidak akan membunuhnya. Dia sudah memberimu batu giok itu.
Jadi mengapa membunuhnya? Yang Chang tersenyum lagi. Dan berkata, Kakak Ye, kamu tidak tahu, meskipun dia menyerahkan batu giok, jika kita melepaskannya, dia akan berkeliling dan memberitahu kita di mana kita berada, dan ketika saatnya tiba, semua orang akan menatap kita, dan kita akan melakukannya. Jadilah orang yang akan mati. Berkata dengan enggan, Ye Chong diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Wajah Yang Chang ini benar-benar cukup tebal. Jelas dia tidak percaya apa yang dia katakan, tapi dia mengatakannya dengan nada tinggi. Namun, apa yang dia lakukan sepertinya membuat Fatih terkesan. Saat ini, Fatih memiliki opini besar tentang Ye Chong. Hehe, aku pikir kamu hanya ingin makan yang sudah jadi, bukan? Rumput tadi kamu tidak melakukan apa-apa, tapi sekarang kamu mempertanyakan saudara yang di sini. Aku pikir kamu agak agresif. Ucap pria gendut itu lagi. Ye Chong tidak marah. Sebaliknya, dia merasa bahwa kepribadian Fatih yang terus terang dan suka membunuh sangat lucu. Fatih sangat ditipu oleh Yang Chang. Dia bahkan tidak mengetahuinya, dan dia masih di sini untuk membantu Yang Chang berbicara dengan ceroboh. Sebaliknya, Yang Chang terus berpura-pura menjadi orang baik. Oke, saudara Ye, dia juga orang yang relatif jujur. Dia tidak mengerti sifat jahat hati orang. Ayo lanjutkan, kata Yang Chang mengambil nyala api yang baru saja diperolehnya Jade. Taruh di tangannya, tidak butuh waktu lama bagi kerumunan untuk berjalan maju lagi. Dan mereka bertemu dengan Hei King Kong, Poison Arhat, dan Unable to Say Three, bersambung.